Sudah setahun lebih 3 bulan suamiku berpulang. Rumah besar peninggalannya ini terasa dingin dan hampa, hanya gema langkah kakiku yang mengisi lorong-lorong berdebu. Novel yang kutulis pun mandek di bab 3. Aku, Elena, di usia 42, merasa seperti vas porselen retak yang hanya menunggu waktu untuk pecah. Sampai akhirnya, telepon dari Rina, sahabatku di Amsterdam, memecah keheningan itu. El, bisa tolong Bima? Dia dapat magang di kotamu. Dia bisa tinggal denganmu. Kan? Hanya 3 bulan. Aku setuju, tentu saja. Bima. Aku ingat dia sebagai bocah kurus yang kuasu 20 tahun lalu, saat aku dan Rina masih kuliah. Tapi yang berdiri di depan pintuku malam itu bukan bocah. Dia tinggi, nyaris 2 meter, dengan bahu lebar yang mengisi bingkai pintu. Selamat malam, Tante Elena. Suaranya berat, tidak cempreng seperti yang kuingat. Aku terpaku. Dia memiliki mata yang sama, tatapan yang sama, dengan ayahnya. Cinta pertamaku. Makan malam pertama kami canggung. Aku berusaha keras berperan sebagai tante yang baik. Jadi, bagaimana kuliahmu? Tanyaku, sambil menyodorkan piring ayam. Dia menjawab singkat, lancar. Tapi matanya terus mengamatiku, seolah sedang memecahkan teka-teki. Ayah sering menceritakan tante. Katanya tiba-tiba. Jantungku berdebar. Oh, ya? Cerita apa? Dia bilang, tante adalah penulis hebat. Dan, tante adalah pelabuhan pertamanya. Dia mengatakannya tanpa beban, hanya sebagai fakta. Tapi bagiku, kalimat itu seperti menyalakan api kecil di dadaku yang lama padam. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan hanya karena ada orang asing di rumahku, tapi karena orang asing itu membawa hantu dari masa laluku. Minggu pertama adalah soal membangun batas. Aku menunjukkan Bima kamarnya, di sayap tamu, jauh dari kamarku. Anggap saja rumah sendiri, kataku, terdengar lebih kaku dari yang kumaksud. Tapi, aku punya satu aturan. Aku butuh ketenangan untuk menulis di malam hari. Jadi, tolong jangan berisik setelah jam 10. Dia hanya mengangguk, matanya yang tajam menelusuriku. Saya mengerti, Tante. Dia hampir tak terlihat. Pagi-pagi sekali dia sudah berangkat magang, dan baru pulang saat aku hampir tidur. Kami hanya bertemu sesekali di dapur. Dia sopan, pendiam, dan sangat rapi. Terlalu rapi untuk pria usia 23 tahun. Kehadirannya di rumah ini terasa seperti bisikan. Nyaris tak ada, namun selalu terasa. Suatu sore, aku sedang menyiram mawar di taman belakang. Aku tidak sadar dia sudah pulang dan berdiri di teras, memperhatikanku. Mawar yang indah, katanya. Aku terlonjak kaget, selang air nyaris terlepas. Bima, kau mengagetkanku. Dia tersenyum tipis. Maaf, Tante terlihat damai. Dia melangkah mendekat, membantuku menggulung selang. Jari jemari kami bersentuhan singkat saat berebut gagang selang. Seperti ada sengatan listrik kecil. Aku menarik tanganku buru-buru. Terima kasih, desisku. Dia menatapku lekat. Kenapa Tante selalu terlihat sedih? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu terlalu menusuk, terlalu personal. Aku tidak sedih, dustaku. Aku hanya lelah. Aku tak bisa tidur lagi. Naskah novelku terasa buntu. Pukul 2 pagi, aku menyerah dan pergi ke dapur untuk membuat teh. Kudapati Bima duduk di meja makan, diterangi cahaya remang dari lampu gantung, sedang membaca buku filsafat yang tebal. Dia mendongak, Tante juga tidak bisa tidur. Elena, kataku, jangan panggil aku, Tante. Aku merasa tua. Dia terkekeh pelan. Baik, Elena, mau saya buatkan teh? Aku mengangguk. Keheningan terasa nyaman saat dia sibuk dengan teko air. Dia meletakkan cangkir di depanku. Kenapa belum tidur?
Tanyaku. Terlalu banyak pikiran, jawabnya. Pekerjaan, dan ayah. Dia menatapku. Apa benar? Dulu kalian dekat? Aku menelan ludah. Kami sahabat baik, jawabku hati-hati. Seperti aku dan ibumu. Bima tersenyum, tapi matanya tidak. Ayah menyimpan fotomu di dompetnya. Foto lama, waktu tante maksudku. Elena, masih kuliah. Kami akhirnya bicara. Benar-benar bicara. Tentang impiannya sebagai arsitek, tentang kebuntuanku sebagai novelis. Dia memiliki kedewasaan yang mengejutkan. Dia mendengarkanku, tidak seperti orang lain yang hanya memberiku tatapan kasihan sejak suamiku tiada. Elena, katanya, saat Fajar hampir menyingsing, tulisanmu tidak buntu. Kamu hanya takut untuk jujur pada dirimu sendiri. Kata-kata Bima menghantuiku. Takut untuk jujur. Apa yang kutakutkan? Keesokan harinya, aku memberanikan diri membuka kotak kayu tua di loteng. Isinya penuh kenangan lama. Foto-foto kuliah, surat-surat, dan sebuah foto diriku dan ayah Bima, tertawa di bawah pohon rindang di kampus. Aku tersenyum getir, mengusap debu di foto itu. Itu foto yang ayah simpan. Suara Bima membuatku terlonjak. Dia berdiri di ambang pintu loteng. Maaf, aku tidak bermaksud menguping. Aku buru-buru menyembunyikan foto itu. Tidak apa-apa. Aku hanya sedang bernostalgia. Bima melangkah masuk, debu beterbangan di bawah cahaya redup. Boleh aku lihat? Pintanya lembut. Aku ragu, lalu menyerahkan foto itu. Dia mengamatinya lama. Kalian terlihat bahagia. Ada nada aneh dalam suaranya. Ibu bilang, ayah tidak pernah benar-benar bahagia setelah meninggalkan kota ini. Bima, itu tidak benar, kataku cepat. Ibumu dan ayahmu saling mencintai. Dia menatapku, matanya kelam. Aku tahu apa yang kulihat, Elena. Sama seperti aku tahu apa yang kulihat di matamu setiap kali kau menatapku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Apa yang kau lihat? Dia mendekat. Kau tidak menatapku. Kau menatap dia. Hujan deras mengguyur kota selama 3 hari. Rumah terasa menyusut, membuat kami terkurung berdua. Aku berusaha menghindarinya, bekerja di ruang kerjaku dengan pintu terkunci. Tapi sore itu, aku sedang berusaha mengambil buku tebal di rak paling atas perpustakaan mini. Kursi kecil yang kupakai bergoyang, dan aku kehilangan keseimbangan. Aku memejamkan mata, siap jatuh. Tapi sepasang lengan kokoh menangkap pinggangku dari belakang. Aku membeku. Itu Bima. Napasnya yang hangat menerpa leherku. Hati-hati, Elena. Suaranya rendah, nyaris berbisik di telingaku. Aku bisa merasakan detak jantungnya di punggungku, atau mungkin itu detak jantungku sendiri yang menggila. Dia tidak melepaskanku. Tidak segera. Tangannya masih melingkar erat di pinggangku. Aku bisa mencium aroma sabun dan sesuatu yang muski dari kulitnya. Bima, lepaskan. Bisikku, suaraku bergetar. Dia menurunkanku perlahan. Sangat perlahan, hingga tubuh kami bergesekan. Saat kakiku menyentuh lantai, aku berbalik menghadapnya. Jarak kami terlalu dekat. Matanya menatap bibirku. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya mengangguk. Tangannya terangkat, seolah ingin menyentuh wajahku, tapi kemudian terhenti di udara. Dia mengepalkan tangannya dan mundur selangkah. Sebaiknya aku buatkan kopi, katanya, lalu pergi begitu saja, meninggalkanku gemetar di perpustakaan. Malam itu, Rina menelepon. Suaranya riang seperti biasa, memekakan telinga lewat speaker ponsel. El, apa kabarmu? Gimana Bima? Dia nggak merepotkan, kan? Aku menelan ludah, melirik Bima yang sedang makan malam di seberang meja. Dia pura-pura tidak mendengar, tapi aku tahu dia mendengarkan setiap kata.
Dia baik-baik saja, Rin. Sangat sopan. Jawabku, berusaha terdengar normal. Syukurlah. Aku lega dia bersamamu. Kamu sudah seperti ibu keduanya. El. Aku berhutang budi padamu. Kata, ibu, itu terasa seperti tamparan. Perutku mulas karena rasa bersalah. Aku memaksakan tawa. Tidak masalah, Rin. Kapan kau pulang? Mungkin bulan depan, sekalian menjemput Bima. Oh ya, titip salam ya buat dia. Bilang ibunya kangen. Setelah telepon ditutup, keheningan di meja makan terasa mematikan. Aku tidak berani menatap Bima. Rasa bersalah ini begitu pekat, membuatku mual. Aku bangkit dan membawa piringku ke dapur. Aku lelah. Aku tidur dulu, kataku dingin. Aku harus menghentikan ini. Apapun, ini. Aku harus ingat Rina. Aku harus ingat posisiku. Mulai malam itu, aku kembali menjadi Tante Elena. Dingin, menjaga jarak, dan mengunci pintu kamarku. Sikap dinginku berlangsung 4 hari. Bima merasakannya. Dia mencoba bicara, tapi aku selalu menghindar. Puncaknya adalah malam Jumat. Aku sedang duduk di teras belakang, mencoba menikmati angin malam, saat dia keluar dan duduk di kursi di depanku. Apa aku melakukan kesalahan? Tanyanya langsung. Aku menghindari tatapannya, fokus pada kerlip lampu kota di kejauhan. Tidak. Aku hanya sibuk. Dia mendengus pelan. Itu jawaban yang kau berikan pada Rina. Bukan padaku. Aku menoleh padanya, marah. Apa maumu, Bima? Kau tamuku di sini. Putra sahabatku. Hanya itu. Matanya menyipit, terluka. Benarkah? Hanya itu? Lalu kenapa kau gemetar waktu aku memegangmu di perpustakaan? Hentikan, desisku. Itu tidak pantas. Dia bangkit, berdiri menjulang di atasku. Cahaya bulan menimpa separuh wajahnya, membuatnya terlihat berbahaya. Apa yang tidak pantas, Elena? Fakta bahwa kau merasakannya juga. Dia berlutut di depanku, membuat mata kami sejajar. Berhenti bersembunyi di balik nama ibuku. Akui saja. Sebelum aku sempat menjawab, petir menyambar, disusul suara gemuruh keras. Hujan yang tadi gerimis kini berubah jadi badai. Angin mematikan lampu teras. Kami dalam kegelapan. Dan sedetik kemudian, seluruh rumah gelap gulita. Listrik padam. Sial, umpatku, gemetar, entah karena dingin atau karena konfrontasinya. Aku ambil lilin. Aku bangkit, tapi tanganku ditangkapnya. Jangan, katanya. Tetap di sini. Terlalu gelap. Tangannya hangat dan kuat menggenggam pergelangan tanganku. Kami duduk dalam diam di kegelapan, hanya diterangi kilat yang sesekali menyambar. Suara hujan begitu deras. Kau kedinginan, kata Bima. Dia melepaskan jaketnya dan menyampirkannya di bahuku. Jaket itu beraroma seperti dia. Terima kasih. Dia tidak kembali ke kursinya. Dia duduk di lantai di dekat kakiku. Kehadirannya begitu dekat. Elena, bisiknya di tengah gemuruh badai. Aku tahu ini gila. Aku tahu aku 23 dan kau adalah sahabat ibuku. Tapi aku tidak bisa. Dia terdiam. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Jantungku berdebar begitu kencang, nyaris menyamai suara badai di luar. Badai mulai reda, menyisakan gerimis pelan. Listrik masih padam. Hanya ada kami berdua di teras yang remang-remang. Pengakuan Bima menggantung di udara, berat dan berbahaya. Bima, ini salah? Bisikku, lebih pada diriku sendiri. Ini sangat salah. Aku tahu, jawabnya. Dia bangkit, tapi tidak menjauh. Dia berdiri di depanku. Tapi rasanya benar. Dia menyingkirkan anak rambut dari wajahku. Sentuhannya lembut, membuat kulitku meremang. Sejak hari pertama aku melihatmu di pintu itu,
Kau terlihat sangat kesepian. Kau tidak tahu apa-apa tentangku. Bantahku lemah. Dia tersenyum sedih. Aku tahu kau bersembunyi. Sama sepertiku. Dia menundukkan wajahnya. Jarak kami terkikis. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di pipiku. Elena. Dan dia menciumku. Awalnya hanya kecupan ringan, ragu. Aku seharusnya mendorongnya. Aku seharusnya menamparnya dan lari ke kamar. Tapi aku tidak bergerak. Bibirnya terasa lembut dan hangat di tengah udara malam yang dingin. Saat aku tidak menolaknya, ciuman itu berubah. Menjadi lebih dalam, lebih menuntut. Tanganku, yang seharusnya mendorong dadanya, malah mencengkeram kemejanya. Ini gila. Ini bencana. Dan aku tidak ingin ini berakhir. Kami putus kontak setelah ciuman itu. Dia menarik diri lebih dulu, bergumam, maaf, lalu menghilang ke kamarnya. Aku terduduk di teras sampai subuh, jaketnya masih di bahuku, rasa bibirnya masih membekas di bibirku. Rasa bersalah dan gairah berperang hebat, membuatku mual. Pagi harinya, suasana di meja makan lebih dingin dari es. Kami berdua menghindari tatapan mata. Aku membuat kopi dengan tangan gemetar. Dia memakan rotinya dalam diam. Keheningan ini jauh lebih buruk daripada teriakan. Aku harus mengatakannya. Bima, kataku. Soal semalam. Itu tidak seharusnya terjadi, potongku cepat. Dia mendongak, matanya yang tajam menyorotku. Bagian mana yang tidak seharusnya terjadi? Hujannya? Listrik padam? Atau, dia tidak melanjutkannya, tapi kami berdua tahu. Semuanya, kataku, suaraku sedikit meninggi. Aku ini sahabat ibumu. Aku bisa jadi ibumu. Dia berdiri, tangannya menggebrak meja pelan. Tapi kau bukan ibuku, Elena, bentaknya. Dan berhenti menggunakan itu sebagai tameng. Aku tidak menyesalinya. Kau. Dia menatapku, menunggu jawaban. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menunduk. Malu. Seminggu berlalu dalam perang dingin. Kami hidup di bawah atap yang sama seperti dua hantu. Tapi ketegangan itu semakin kental. Setiap kali kami berpapasan di lorong, ada percikan listrik yang tak terucapkan. Setiap kali mata kami bertemu, aku teringat ciuman itu. Malam itu, aku sedang bekerja di studioku, mencoba melupakan segalanya dengan novelku. Pintu terbuka. Bima berdiri di sana, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek, rambutnya acak-acakan. Aku tidak bisa tidur, katanya. Aku juga, jawabku jujur. Dia masuk, menutup pintu. Dia tidak mendekat, hanya berdiri di seberang ruangan. Aku akan pergi minggu depan, katanya. Magangku selesai. Hatiku mencelos. Aku tahu ini sementara, tapi mendengarnya membuatku panik. Bagus, kataku datar. Ibumu pasti senang. Elena, hentikan, katanya, suaranya lelah. Dia melangkah maju, perlahan, seolah mendekati binatang yang terluka. Kenapa kau terus menyiksa dirimu sendiri? Menyiksaku. Dia kini berdiri tepat di depanku. Aku tahu kau merasakannya. Aku melihatnya di matamu. Dia mengangkat tangannya, mengusap pipiku. 1 minggu. Hanya itu sisa waktu kita. Dia menunduk dan menciumku lagi. Kali ini, tak ada keraguan. Tak ada rasa bersalah. Hanya ada kebutuhan. Aku membalasnya, tanganku melingkar di lehernya. Malam itu, di studio yang temaram, dikelilingi naskah novelku yang buntu, kami meruntuhkan semua dinding pertahanan. 3 hari terakhir terasa seperti mimpi. Kami mencuri waktu, mencuri sentuhan, mencuri ciuman di dapur saat tengah malam, di perpustakaan saat hujan. Rasa bersalah itu masih ada, tapi tertutup oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuatku merasa hidup untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kami bicara tentang segalanya.
ketakutannya, kesepianku, masa depan. Hari keberangkatannya tiba. Pagi itu cerah, musim kemarau telah kembali. Koper Bima sudah berdiri di dekat pintu. Aku membuatkannya sarapan terakhir. Kami makan dalam diam, tapi kali ini keheningan yang nyaman. Rina akan menjemputnya di bandara. Dia terbang sendiri ke Amsterdam. Saat taksi online-nya tiba, Bima berbalik menghadapku di pintu. "Elena," katanya. Aku berusaha tersenyum. "Hati-hati, Bima. Sampaikan salamku pada Rina." Dia menangkup wajahku. "Ini bukan akhir, kan?" tanyanya, matanya mencari kepastian di mataku. Aku ingin bilang, tidak. Aku ingin bilang, ini baru permulaan. Tapi yang keluar adalah, aku tidak tahu. Dia tersenyum pahit. Dia mencium keningku lama. "Jaga dirimu." Lalu dia berbalik, mengambil kopernya, dan berjalan keluar dari rumahku, keluar dari hidupku. Aku berdiri di pintu, membiarkan matahari pagi menerpa wajahku, merasa lebih hampa daripada sebelum dia datang. Tamu di musim kemarauku telah pergi, tapi dia membawa serta sisa-sisa hatiku.